Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat semua anugerah berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat atau era hakim-hakim berakhir dan era kerajaan dimulai, pada saat itu ternyata Samuel sudah menghantarkan umat Israel sesuai dengan panggilannya sebagai hakim dan nabi. Ketika itu juga Saul sudah diterima dan dilantik sebagai raja. Dan berikutnya kepemimpinan Samuel akan dilanjutkan oleh Raja Saul juga. Dengan demikian baik Samuel maupun Saul adalah hamba-hamba Tuhan, cuman posisi mereka, jabatan mereka itu, serta fungsi mereka itu berbeda. Demikian pula dengan kita sekalian adalah hamba Tuhan, dalam berbagai bidang dan tugas yang berbeda juga. Dari pelayanan Samuel kita belajar sifat dan perilaku yang baik. Yang pertama dikatakan bahwa perilaku Samuel itu adalah merupakan pelayanan yang bersih dari ambisi dan kepentingan pribadi. Dengan ungkapan ini, Saul dalam setiap pelayanan harus menyadari dan menghindari godaan besar yang menyelewengkan kuasa dan otoritas yang mereka miliki. Yang kedua, dalam karakter Samuel dikatakan bahwa Samuel itu ternyata pelayanannya berpusat kepada Tuhan. Sebagai pemimpin utama, Samuel menegaskan dan mengajarkan bahwa umat Tuhan harus setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, dalam perikop ini karakter dalam pelayanan Samuel dikatakan didasarkan pada keadilan dan kebenaran Allah dan juga pada belas kasih dan kesetiaannya. Ini bisa kita lihat dalam ayat 20 sampai 25. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu memang bahwa pada saatnya umat itu meminta raja kepada Tuhan dan Tuhan memberikan raja itu kepada mereka. Dan ternyata ketika Tuhan memberikan raja kepada mereka, Tuhan juga memberikan pengampunan dan pemulihan kepada mereka. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dan tindakan nasihat Samuel ini dan perilaku Samuel dalam pelayanannya adalah merupakan suatu tiruan dan teladan yang harus kita lakukan dalam pelayanan pada saat ini. Tentu kita harus mengakui bahwa kesempatan ini adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, baik lewat pengampunan dosa, baik dalam anugerah, talenta, dalam pelayanan yang kita terima kesehariannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan dan mengulangi ayat ini yang mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi pegangan, bekal dalam kehidupan kami, dalam menjalankan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.